Orang beriman selalu sadar bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk ditolong. Kita ini boleh melakukan banyak kebaikan. Kita boleh melakukan semuanya, tidak pernah merubah posisi kita. Karena sebenarnya pada intinya kita ini tidaklah, kita ini orang berdosa. Kita ini banyak salahnya sama Tuhan. Kita ini banyak membuat Tuhan sedih. Iman adalah seseorang yang selalu ngerti posisinya waktu dia datang sama Tuhan. Dia gak pernah datang dengan ngerasa dia layak. Dia selalu datang kepada Tuhan dengan satu pengertian bahwa sebenarnya dia gak layak, tetapi dia dilayakkan oleh Tuhan. Kita bersyukur karena memang posisi kita gak layak, tetapi dia yang melayakkan kita untuk menerima pertolongan dan mujizat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Sore hari ini berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang masih tetap bersuka cita, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita sore hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, senang boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Juga berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara live streaming. Mari bersama-sama di tempat ini kita mau satukan hati Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Karena yang kami tahu di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan yang baru bagi setiap kami. Sore hari ini kami datang Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Pengharapan kami di dalam-Mu tidak akan pernah sia-sia. Sehingga sore hari ini kami berkata, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan. Sore hari ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan, pulang dari tempat ini. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang percaya, Dia baik, Dia hadir, dan Dia layak terima pujian. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Buka hati Bapak Ibu Saudara lebih. Kami mau bersyukur Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, sampai detik ini penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya. Katakan dengan yakin, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun
kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lagi katakan, sampai detik ini selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
angkat tangan Bapak Ibu Saudara, lebih engkau yang merindu pengurapan Tuhan terjadi sore hari. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, lebih. Sembah Dia lebih. Sembah Dia lebih. Sembah Dia dengan bahasa lidah. Sembah dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara, lebih. 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 Syakaralabata kamayaralaba shikaralabaya. Kenamata kamayaralaba shikaralabayaralabayaralamamo. Kinamata kamayaralaba shikaralabayaralabayaralabaso. Haleluya. Sharalabayaralabayaralabaya. Sharalabay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 ar
Yesus. Dia hadir sore hari ini. Hiraukan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan Allah. Dia hadir sore hari ini. Saya yakin dan percaya Dia hadir saat ini. Sembah lebih. Sembah lebih. Naikkan ucapan syukurmu sore hari ini. Oh rapata kamaya nama shikara labaya nama. Oh rapata kamaya nama syara labaya. Syakara labaya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Dengan yakin Anda katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sambil angkat tangan tinggi, Bapak Ibu Saudara katakan, ku yakin. Come on. Say, ku rasakan kuasa yang, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik. Mari bangkit berdiri, katakan, ku menyembah dalam hadirat-Mu. Oh, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya panggil Tuhan Allahmu sore hari ini. Yesusku hanya segalanya. Dialah setiap yang bernafas, katakan, ku yakin. Ku rasakan, ku yakin.
percaya diberkati berkata. Berikan kemuliaan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus yang ajaib. Ayo tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Hey! Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Saya rindu bertemu di mana? Jauh di udara. Ayo tepuk tangan sama-sama. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak-anak yang pimpin kita bertemuan di udara. Lagi-lagi ada pertemuan di udara, pertemuan yang rindu katakan. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak-anak yang pimpin kita bertemuan di udara. Oh, ayo tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Yesus berkuasa. Katakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak-anak yang pimpin kita bertemuan di udara. Bertemuan di udara, bertemuan di udara. Sama-sama tepuk tangan bagi nama Yesus. Hey! Semuanya siap amin? Yang di rumah, di jalan, di rumah sakit, dimanapun kau berada, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, semuanya sama-sama katakan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, lagi-lagi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala keluarga. Lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil, lambaikan tangan sama-sama. Kalau semua, lambaikan tangannya. Semua. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala keluarga, kalau bunyi sangkakala keluarga, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Amin. Glory. Amin. Ada kuasa Tuhan membangkitkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Haleluya. Tidak ada yang bisa menghalangi kita memuji Tuhan. Amin. Semua dari kita rindu memuji Tuhan. Amin. Come on, tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Nyatakan, gerakkanlah kekuatanmu, nyatakan, tunjukkanlah Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan.
Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mati tapi bangkit bagi kita semua. Boleh lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang terbaik terindah buat Tuhan Yesus. Sebab oleh karena kebangkitannya, iman saudara dan saya bukan iman yang sia-sia. Bukan iman yang mati, tapi iman yang pasti dalam Tuhan Yesus. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan Tuhan? Tapi biarlah Tuhan seperti hamba-Mu Daud Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Di Mazmur 18 ayat 6, dalam kesesakan kami berseru kepada Tuhan. Kami berteriak minta tolong sama Tuhan Yesus. Dan Engkau mendengarkan suara kami di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami milik-Mu Tuhan. Engkau milik kami Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Makasih Tuhan. Bawa hidup kita. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Dengan sorak-sorai tepuk tangan bersyukur. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi. Dalam kesesakanku, mari naikkan ucapan syukur kita, sembah Dia. Kami mau berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Oh, Yesus sumber pengharapan dalam hidup kita. Amin. Mari angkat tangan kita sembah Dia. Katakan, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab
kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Angkat suara kita, tanda syukur kita kepada Tuhan. Sebab aku, amen Lord, we belong to you Lord Jesus. Kami persembahkan hidup kami Tuhan, sebagai korban syukur yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Ya lama ya lama. Sebab hidup kami Tuhan bukan milik kami lagi, melainkan Engkau Yesus yang hidup di dalam kami Tuhan. Oh, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, si setiamu.
Hadirat-Mu begitu luar biasa. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Amin. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Yes. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Ada pertobatan dan pemulihan. Hadirat-Mu segala-galanya buat kami. Yes, Lord. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah. Semua karena kasih setia-Mu. Amin. Terima kasih untuk sore ini. Bahkan tiba saatnya untuk kami bisa merenungi firman-Mu. Bapak yang baik, tolong berbicara kepada kami. Karena firman-Mu adalah pelita terbaik untuk kelanjutan kehidupan kami. Kami siap diberkati sore ini di dalam nama Yesus. Sama-sama yuk kita semua yang siap menerima berkat Tuhan. Kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Sama-sama katakan haleluya. Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat sore semuanya, shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Selamat datang di GSJS, gerejamu, rumahmu. Dan kita percaya semua ada karena anugerah Tuhan. Saya berterima kasih mengucap syukur untuk kepercayaan yang diberikan oleh gembala Anda semua, Pastor Michael, yang menjadi sahabat, seorang hamba Tuhan yang baik. Kita juga berdoa buat hambanya saat ini yang lagi ada di luar Surabaya. Kita berdoa apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, biar lewat pelayanannya selalu jadi berkat. Dan lewat apa yang dikerjakan, pertobatan jiwa-jiwa baru terus terjadi. Ada amin? Dan tentunya tidak lupa, Anda semua keluarga GSJS Pakuan Mall juga mendapat salam hangat dari keluarga saya, istri dan anak-anak tentunya dari gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk digembalakan, yaitu Forward Living Church yang ada di Pondok Indah, Jakarta. Jadi sebuah sukacita jika saya juga boleh diutus hadir di sini, tiba dari hari Jumat malam dan bisa di sini sekarang bersama dengan Bapak Ibu, kita sama-sama saling melayani. Saya percaya sukacita dan sejauh ini kita menikmati berkat Tuhan. Ada amin. Dan gak ada salahnya, yuk sekali lagi berikan tepuk tangan buat semua volunteers, semua tim yang telah melayani Anda sepanjang ibadah ini berlangsung. Mereka semua dengan saya udah dari tadi pagi. Ya, dan kita bersyukur, kita senang. Begitu banyak yang terlibat, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan semuanya kita lakukan dengan penuh hormat. Karena kita tahu kita melayani Raja di atas segala Raja. Dan saya percaya kehadiran Anda, keberadaan kita di ruangan ini bukannya sekedar pengulangan ibadah minggu. Gereja ibadah kita ini bukannya sekedar pemenuhan rasa emosi agamawi kita. Tapi kita tahu setiap kali kita datang, ini bukan tentang apa yang kita terima dari apa yang kita bisa lakukan. Semua teman-teman yang melayani di sini. Tapi yang terutama kita tahu karena kita datang, Tuhan Yesus sudah lebih dulu ada di sini. Dan kalau Yesus yang ada dan Yesus yang hadir melayani Bapak Ibu, satu pesan yang saya bisa pastikan Anda pulang tidak sama seperti waktu Anda datang. Mujizat dari tadi sudah terjadi di kehidupanmu. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya percaya di 2 minggu terakhir ini, Gembala Saudara Pastor Michael telah banyak belajar. Mengajarkan Bapak Ibu teman-teman, membantu kehidupan kedewasaan iman kita. Di mana Pastor Michael bicara tentang orang pilihan yang berkualitas. Jadi saat beberapa waktu lalu, Pastor Michael menghubungi saya untuk mengingatkan kembali bahwa apa yang lagi Tuhan titipkan untuk gereja lokal GSJS di sini sepanjang 1 bulan ini. Pastor Michael mengingatkan bahwa lagi berbicara tentang orang pilihan yang berkualitas. Jadi suatu saya menerima pesan ini, saya renungkan, saya doakan, saya baca firman, disiapkan. Dan saya bersyukur untuk kesempatan bisa terlibat menjadi bagian yang kecil untuk membantu perjalanan kehidupan iman Bapak Ibu semua teman-teman sore hari ini. Tentang menjadi Kristen yang berkualitas. Kualitas itu sesuatu yang
Bukan hanya ada maknanya. Kalau disebut berkualitas itu ada weight-nya, ada bobotnya, ada beratnya. Artinya nggak ringan. Nggak cuma sekedarnya. Ya seharusnya demikian kehidupan iman Kristen kita. Nggak cuma sekedarnya, ada weight-nya, ada bobotnya. Ada timbangannya. Dan yang pasti namanya kualitas, it doesn't cheap, nggak murah. Karena bisa berkualitas, ada proses, ada waktu yang panjang. Lulus dari ujian, lulus dari tes. Jadi bukan kebanyakan. Itu kualitas. Dan ternyata itu yang Tuhan mau. Di kehidupan iman Kristen kita. Ya di keseharian. Dalam perjalanan hidup kita. Lifestyle, kesibukan, karir, hobi. Dalam segala sesuatu. Sore ini Tuhan mau ingatkan supaya kita jangan kehilangan identitas kita. Bukan hanya sekedar Kristen. Tapi kita udah dipilih. Udah ditetapkan. Itulah kenapa waktu kita bisa bercermin ngaca bakal nginget. Gak bagus-bagus juga banget sih hidup kita even dalam beberapa bulan terakhir. Tapi siapa yang sangka juga. Kita semua bisa sampai tiba di minggu ketiga bulan Mei ini sore ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Dan kalau boleh jujur kita gak ada kekuatan apapun untuk bisa balas Tuhan. Yang dia rindukan adalah kita tidak melupakannya. Makanya bersyukur, saya senang dapat kesempatan untuk bisa membantu. Dan saya juga membantu diri saya sendiri. Supaya bukan hanya sekedar berkhotbah. Bukan hal yang sulit untuk saya berkhotbah. Tapi berkhotbah yang real, otentik. Ada beratnya, ditimbangnya benar. Ada ukurannya, di mimbarnya benar, saat turun mimbar benar. Enggak instan. Enggak bisa cepat. Bahkan saat itu seringkali ada momen-momen enggak ada mata yang melihat. Tapi harus tetap percaya apapun yang kau lakukan, mata Tuhan melihat. Dan disitulah baru bisa ada power. Bisa ada confident, percaya diri. Bukan karena kita bisa. Bukan karena kita punya logika. Bukan karena kita belajar. Tapi kita tahu. Kita hanya bersandar kepada kekuatan Tuhan saja. Dan saya percaya sore ini Tuhan juga mau banyak berbicara kepada kita. Tentang hidup yang berkualitas. Karena kalau Kristen kehidupan kita berkualitas. Maka percayalah hidup kita juga akan berkemenangan. Itu sebabnya sore hari ini saya mau bicara membantu kehidupan saudara. Orang pilihan yang berkualitas. Hidupnya pasti berkemenangan. Yang setuju boleh katakan amin. Pasti berkemenangan. Menang atas apa? Menang atas maut. Menang atas dosa. Menang atas sakit penyakit. Menang atas setiap kekurangan, kelemahan kita. Menang atas setiap persoalan yang kelihatannya sepele tapi terus ngikutin kita. Tapi percayalah, sekurang-kurangnya ahlinya kita mengelola hidup ini. Jika kita tetap setia kepada Tuhan, tangan Tuhan juga yang gak kelihatan, yang tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah buta. Dia tetap bekerja setia menolong hidupmu dan keluargamu. Itu sebabnya dia rindu. Dia mau mengajak kita semua. Terlepas dari apa yang sedang terjadi. Untuk apa? Bisa hidup berkemenangan. Roma 8 ayat yang ke-37 katakan. Tetapi dalam semuanya itu. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita baca sama-sama boleh? Dengan suara yang keras yuk sore ini 2, 3. Tetapi
Roma 8 ayat 37, 23. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah apa? Mengasihi kita. Jadi sudah ada yang menang. Tapi Bapak Ibu bersama Tuhan, Anda bisa tetap keluar lebih daripada pemenang. Kalau Anda suka bola, saya suka bola. Liga Champion final ntar lagi 1 Juni. Inter Milan PSG. Saya nggak tahu tapi saya Inter Milan. Makanya saya biru nih. Pas juga yang melayani hari ini semuanya biru. Tetapi kalau Anda ingat ya, kalau Anda suka bola, tahun 94 tuh ada Piala Dunia di Amerika. Yang menang itu Brasil. Tapi yang menarik adalah saat kemenangan Brasil itu terjadi di final melawan Italia. Jadi Italia kalah sama Brasil. Ada seseorang yang ternyata pas terakhir itu menang. Dia diminta bawa bendera Brasil untuk keliling lapangan, pemain juga. Bahkan dia juga menjadi salah satu pemain yang angkat piala. Tapi yang lucu, pemain itu selama Piala Dunia berlangsung, dia gak pernah main 1 detik kalipun. Gak pernah main. Namanya Ronaldo de Lima. Bukan Ronaldo yang sekarang, itu Ronaldo Portugal. Ini Ronaldo Brasil yang terkenal dengan gigi kelincinya. Tapi ternyata dia bisa ikut sampai ke final. Angkat bendera, angkat piala. Tapi gak main. Karena ternyata umurnya belum cukup. Karena dia adalah tim nasional Brasil under 17. Bukan yang di national team. Tapi siapa yang sangka? Tahun-tahun berikutnya dia menjadi seorang legenda hidup Brasil. Dan melewati juga kemenangan Piala Dunia berikutnya. Di bawah kepemimpinannya. Seringkali itulah gambaran hidup kita. Sedetik pun kita gak ikut main. Tapi kalau emang waktunya tiba untuk kita diangkat dan dipromosikan. Terlepas dari berapa banyak orang yang sudah mendahului Anda dan menang. Bersama Tuhan, kita dan keluarga kita tetap bisa keluar lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tapi dunia ini gak otomatis membantu Anda untuk bisa sungguh-sungguh menjadi Kristen yang berkualitas. Enggak. Dunia ini gak secara otomatis memberi Anda karpet merah untuk menjadi Kristen lebih kuat lagi dan sungguh-sungguh. Enggak. Tiap hari kita semua sama harus melewati banyak godaan dan cobaan. Bahkan saya gak tahu seberapa banyak Anda datang sore ini. Mungkin dengan tetesan air mata, dengan banyak keluhan dan komplain. Tapi satu hal bisa saya pastikan. Kalau Anda bisa sampai di jam 4 sore ini. Bukan hanya karena Tuhan mau Anda datang. Tapi karena Tuhan akan buktikan kepada Anda. Hari ini Anda mengalami mujizat terbaiknya. Dan Dia siap memberikan kepadamu. Asal kita tetap percaya. Itu sebabnya saya katakan. Di salah satu quotes di catatan khotbah ini. Banyak takut tidak membunuhmu. Sedikit percaya iya. Karena seringkali kita lebih fokus kepada ketakutan. Kita lebih fokus kepada apa yang lagi terjadi di sekitar kita. Kita mudah menjadi iri hati. Kita mudah jadi membandingkan segala sesuatu. Kesuksesan, kesehatan, kepemilikan, gaya hidup. Dan akhirnya kita mulai terganggu dengan hal-hal yang kecil, yang sepele. Yang sebenarnya mata Tuhan mau lihat seberapa kita setia dengan hal-hal yang kecil. Tapi kita gak fokus lagi dengan hal yang kecil. Karena kita mulai merasa yakin bahwa kita bisa dengan hal-hal yang besar. Tapi kita lupa. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata manusia. Tuhan melihat hati. Seringkali hal yang sepele, hal yang kecil. Dibutuhkan keteguhan dan kerendahan hati. Itulah kenapa kemenangan, hidup berkemenangan. Digambarkan seperti saat kita hidup di dalam pertandingan. Kita gak bisa cuma menonton. Kita gak bisa cuma menunggu. Kristen kita gak bisa pasif. Kita harus menjadi Kristen yang aktif. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata,
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bayangin tuh. Bukan hanya pertandingan iman doang. Karena waktu dengan hati percaya dengan mulut mengaku, engkau sudah menjadi pilihannya. Makanya terlepas dari 4 bulan apapun yang kita lalui, banyak kita kurangnya. Tapi tangan Tuhan tiap hari tidak pernah berhenti bekerja, menyempurnakan hidup kita. Tapi dia juga mau kita nggak take it for granted. Dia mau iman kita juga aktif, dinamis, ada usaha dong, ada inisiatif. Dia nggak minta banyak kok, dia cuma minta melangkah tiap langkah dengan iman. Kadang-kadang dia nggak minta kita lakukan hal yang besar. Dia cuma nunggu langkah iman kita, sisanya yang besar. Pasti dia hanya sanggup mengerjakannya. Makanya nggak berhenti hanya bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Tapi dikatakan dan rebutlah hidup yang kekal. Ada kata rebut, competition, persaingan. Kenapa? Karena kita masih tinggal di sini. Masalah nggak usah dicari, pasti datang. Pasti datang. Badai pasti datang, tapi badai pasti berlalu lalang. Kita cuma senang berlalunya doang. Tapi trust me, kalau jadi orang Kristen, you minta ke saya doa untuk lepas dan punya rasa nyaman. Nggak mungkin, itu Roma 8 bilang apa? Jadi orang Kristen, tiap hari rasanya dalam kesusahan. Emang gitu. Makanya ini agama Kristen paling penuh resiko. Kalau mau paling aman, jangan jadi Kristen. Tapi saya kasih tahu, keselamatan hidup yang kekal gak ada jalan yang lain, cuma satu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus aja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tapi ya begitu. Kita bilang, siapakah yang sanggup memisahkan kita? Pedang, kelaparan, ketelanjangan, penderitaan, kesusahan, sakit penyakit. Gak ada yang sanggup memisahkan kita. Makanya masih kita harus kagum, happy. Kalau tahun ini masih bisa Paskah kemarin. Easter Sunday. Karena lewat peringatan perenungannya. Tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Semuanya sudah diatasi di kayu salib. Bisa gak beritahu kiri kanan mau bilang, makanya untung lu tahun ini lu masih bisa Paskah. Saudara, itu Paskah gak sembarangan. Itu bukan cuma Paskah yang berlalu. Kalau kita masih bisa rasakan Paskah tahun ini, percayalah, Tuhan bukan aja di bulan Mei ini. Di Desember dia udah ada menunggu saudara. Dengan tangan yang terbuka. Fokus aja ke Tuhan. Makanya ada katakan apa? Rebutlah. Rebut itu hidup yang kekal. Artinya apa? Your eternal eyes don't move. Fokus. To be honest. Kita ngomong ibadah, ribuan kali kita ibadah. Kalau kita mau komplain soal masalah kita optik every problem di hidup kita. Itu doang. Sekali lagi saya ulang ya. Sekali lagi saya ulang. Mau ribuan kali kita ke gereja. Kalau kita boleh jujur, semua problem kita kalau kita pakai optik, zoom in, zoom out masalahnya, itu doang. Makanya Salomo kan berkata di kitab Pengkhotbah, di bawah kolong langit ini nggak ada yang baru. Semua hanya pengulangan doang. Hanya pengulangan. Tapi segala sesuatu ada waktu. Kebayang gak kalau hidup ini hanya pengulangan doang? Sangat membosankan. Tapi kenapa kita jadi orang Kristen gak melepaskan iman kita? Why? Karena emang kita endingnya bukan di sini. Kehidupan kita di dunia ini, that's our journey to heaven. Tapi why kita masih stay di sini? Karena Tuhan mau pakai hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku. Supaya jangan banyak yang tertinggal. Masih banyak orang yang perlu mengenal bahwa dialah the only savior kita. Sore hari ini, don't give up. Berhenti berkata-kata yang jelek tentang hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, keuanganmu, dan masa depanmu. Rubah setiap kosakata, buat pilihan kata-kata yang benar. Karena dengan iman, waktu engkau mau merebut hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil.
Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi terlepas apa penilaianmu tentang musim hidupmu hari ini. Tapi hidupmu adalah arena kemenangan. Karena hidup kita adalah jalan pertandingan kita menuju kekekalan. Arena bukanlah tempat untuk kekalahan terjadi. Hidup ini bukanlah tempat untuk kekalahan terjadi. Tapi untuk kemenangan dinyatakan. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 berkata. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. It's about our faith. Tuhan gak minta banyak dari saudara. Karena dia tahu juga saudara gak bisa kasih apa-apa. Karena hubungan kita dengan Tuhan gak pernah transaksional. Gak akan pernah bisa lunas. Tapi satu hal dia bisa pastikan. Dia telah memberikan segala-galanya untuk kita. Dan yang dia bisa bantu sama kita. Every day, every week mengingatkan kita. Bahwa dia Bapa kita yang sejati. Dia Tuhan kita. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dialah Raja damai kita. Dan dia tidak pernah mau tinggalkan kita. Iman itu doang yang bisa kita pegang. Fondasinya. Makanya saya teringat. Seorang mentor saya berkata. Josh. Kalau bicara soal sesuatu yang sangat bernilai dan berkualitas dalam hidup. Hanya ada 4 katanya. No matter what musim hidup kamu. In your life, in your family, in your ministry for the long term. Long run yang nanti di ujung itu. Just keep these 4 things. Yang pertama, nama baik. Mau kamu udah puluhan, ratusan, ribuan kali khotbah turun naik mimbar. Kalau kamu gak bisa rawat jaga nama baik kamu. Tuhan sedih. Yang kedua, faith, iman. Karena itu fondasinya. Itulah keseharian hidup kamu. That's your identity. That's your stamp. Cap. Cap itu gak hilang. Once kamu udah dicap sesuatu, that's yours. Your faith, that's my stamp. It's Christ alone. Gak ada yang lain. Dan to be honest, mau menjelaskan definisi iman, ya udah firman katakan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi harapan dan yang belum kita lihat harus jalan barengan, itu iman. Itu kekristenan. Itu kualitas. Makanya jalan pintas, bukan pilihan. Memberhalakan sesuatu. Bukan itu. Christ alone. Hanya dialah yang harus selalu menjadi pusat segala-galanya. Kembali-kembalinya lagi senang ke Yesus. Kembali-kembalinya lagi sehat, kuat, hobi. Tetap ke Yesus. Kembali-kembalinya lagi susah tetes air mata. Menanti, menunggu, minta, belum jelas, penuh gak ketenangan. Ke Yesus. Iman. Yang ketiga, keluarga. Keluarga. Itu yang saya selalu katakan kepada semua jemaat yang saya lain, semua leaders yang saya pimpin. Kita bersyukur kita ada di gereja, tapi gereja yang sesungguhnya di luar sana. Itu gereja yang sesungguhnya. Dan yang di luar sana yang terutama adalah di unit yang paling kecil, keluarga sendiri. Kita gak akan pernah bisa menang di luar kalau kita gak bisa pernah menang di dalam. Kita akan susah untuk punya integritas di luar kalau di rumah sendiri kita gak bisa dipercaya. Kita susah ngomong disiplin, konsisten. Di luar, kalau kita di rumah gak memiliki nilai-nilai itu. Karena itu semua bicara soal kebiasaan sifat jadi karakter. Semua diprosesnya di rumah. Itulah kenapa family harus dijaga, dirawat, dihargai, dihormati dengan benar. Makanya Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua sama pentingnya dengan hukum yang pertama. Family. Yang keempat saya diingatkan tentang kata
hubungan. Karena kita gak pernah diciptakan untuk sendiri, apalagi kesepian. Makanya saya senang gembala saudara. Saya senang gereja GSJS terus bertumbuh. Beradaptasi dalam kehidupan gereja yang sesungguhnya. Menjadi gereja yang sehat, a healthy church and strong church. Gak hanya fokus di Sunday service karena ibadah minggu ini cuma satu arah. Tapi gembala saudara sudah memulai menghidupi yang namanya GC, GSJS Cell. Buruan daftar, buruan gabung join. Supaya di tengah minggu kita punya pertemanan, persahabatan, saling menguatkan. Bisa ngobrol-ngobrol. Dan punya kesempatan untuk melihat keluarga kita yang seiman yang lain model hidupnya, pergumulan, masalahnya kayak apa. Dan akhirnya kita tahu bahwa kita gak sendirian. Karena seringkali Tuhan juga membuka pintu berkat dan jalan keluar lewat banyak hubungan yang sebenarnya sudah Anda miliki. Itulah kenapa di Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Sebuah gambaran yang dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya. So heavy, berat banget. Gimana caranya seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih. Tapi inilah yang berkualitas. Inilah yang disebut ada perbedaan. But God said yes, of course bisa. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpan dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi diberi gambaran bahwa mata kekekalan kita, fokus kita, jangan goyah. Tapi biarlah ibadah kita, kekristenan kita. Dan Anda pakai gereja Anda sendiri ini. Supaya kedewasaan iman kita bertumbuh. Yang mau boleh katakan yes. Miliki 4 langkah ini. Bawa pulang 4 langkah. Supaya Anda bisa hidup berkemenangan. Yang pertama, Anda harus cari Tuhan. Dan pegang firman Tuhan. Itu yang pertama. Nggak ada cara yang lain. Nggak ada cara yang paling hype. Paling culture. Paling keren. Nggak ada. Menjadi Kristen, pilihan yang berkualitas. Belajar terus cari Tuhan dan pegang firman. Apapun situasinya. Karena manusiawinya kita adalah, kita menjadi kurang religius. Waktu hidup kita baik-baik aja. Dan hanya menjadi religius waktu masalah itu datang. Tapi Matius 6 ayat 33 berkata, firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin? Cari Tuhan. Pegang firman-Nya. Where God guides, He will provide. Kalau Tuhan yang bimbing saudara, Tuhan pasti kasih persediaan untuk hidupmu. Tapi saudara harus cari Tuhan. Jangan cuma pas lagi susah. Tapi lagi senang cari Tuhan. Fokus, jangan hilang fokus. Lagi enak cari Tuhan. Makanya harus menjadi sebuah gaya hidup. Saya gak mungkin bisa berani ngomong seperti ini. Ngomong ceplas-ceplos saja. Sekali lagi khotbah buat saya gak susah. Tapi saya percaya setiap Anda semua di sini. Ada Roh Kudus di hidup Anda. Dan Roh Kudus akan memberitahu dengan sangat mudah. Apakah saya bisa dipercaya omongannya? Apakah khotbah saya cukup real dan otentik untuk didengar? Apakah ucapan demi ucapan, kosakata demi kosakata, hanya oleh karena logika atau ada urapan, ada power? Semuanya karena Tuhan. Jadi saya nggak hanya sekedar berdiri. Ada responsibility, ada tanggung jawab yang harus saya kelola dengan takut akan Tuhan. Itulah kenapa saya khotbah dari pagi tadi. Dengan beberapa judul yang berbeda dengan tujuan satu tema besar yang sama. Orang pilihan yang berkualitas. Bukan karena saya bisa khotbah, bukan karena saya bisa menyiapkannya. Tapi karena saya mencari Tuhan. Bahkan saya kemarin tadi kasih kesaksian. Flight saya ke sini tuh hari Jumat jam 5.30 dari Jakarta. Jam 1 siang kemarin, hari Jumat kemarin. Istri saya, tensi saya.
panas saya 39 derajat. Tiba-tiba saya jadi meriang dan sangat kepanasan. Tapi jam 11-nya istri saya bilang, sayang kamu harus pergi ke sekolah si Asher. Asher tuh anak nomor 2 saya. Dia bilang, istri saya bilang, you know what? It's his last day. Karena dia mau move ke SD. Kamu datang deh, dia minta kamu buat pizza. Saya bilang, babe, you know what? My body tiba-tiba jadi panas nih. Meriang. Terus dia bilang, yang bener iya. So are you still going to Surabaya? I don't know. Tapi jadwal saya udah ada. Dan saya belum hubungi Pastor Michael atau tim penjadwalan. Jadi saya masih doain. Tapi istri saya bilang, you pray to Jesus dong. Kalau kamu bisa datang, kamu datang ke sekolah. Tapi saya berdoa, Tuhan bilang, ya kamu ke sekolah deh. Dan saya ke sekolah, saya bilang ke teachernya, Miss, saya nggak join the party ya. Let me sit dan nonton aja. Because my body lagi enak, jadi saya pakai jaket, saya pakai topi, karena saya lagi meriang. Dan saya baru tahu pas saya diukur sampai ke rumah, 39. Dan akhirnya saya pulang dari sekolah, anak saya sama istri saya. Saya tidur di tempat tidur, saya bilang, Bib, saya mau rest dulu ya. Istri saya tanya, flight kamu jam berapa? 5:30, kamu mau berangkat dari rumah jam berapa? 2:30 lah, karena Friday takut stuck macet. Itu jam 1, saya panas 39. Saya bilang, Beb, boleh gak kamu jangan tinggalin saya di samping saya. Saya mau bergumul dalam doa. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya memanggil Engkau dimanapun Kau berada, saya ketok pintu hatimu sekarang, tolong banget nih. Tubuhku punyamu. Tuhan, saya ada flight nih ke Surabaya. Ini dalam panggilanmu, pekerjaanmu. Kalau jadi kehendakmu, tolong dong Tuhan, ini semua sakit-sakit diangkat. 20 minutes berlalu. Dan after 20 minutes, believe it or not, saya bisa rasakan banget semua panas di badan saya menjadi satu ke arah kaki kiri saya. Dan saya bisa merasakan panasnya keluar dari kaki kiri saya. Boleh berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Ini mungkin hanya sepele. Tapi saya mau bilang kepada saudara, even dalam yang terdesak sedikit maksa. Kalau saudara berdoa dengan hati yang tulus, Tuhan gak tuli. Tuhan bertindak langsung. Mungkin saudara berkata, but pastor how come saya lagi dalam dosa, dalam gelap banget. Iya, it's you yang dalam dosa. Tapi Tuhan gak pernah gelap dan dosa. Tuhan itu hidup kudus selama-lamanya. Tapi kalau engkau mau datang dan sebelum kau datang kau minta ampun. Dia dengar juga kok. Dan dia sanggup membereskan semuanya. Dia sayang sama kita anytime, anywhere. Dia nunggu justru kapan kita mau datang sungguh-sungguh dengan dia. Dia sabar. Dia hebat. Itu sebabnya. Cari Tuhan. Jangan kalahkan Tuhan dengan yang lain. Jangan ada berhala yang lain. Dia ngerti banget apa yang saudara perlu. Dia ngerti banget apa yang saudara mau. Bahkan kadang-kadang dalam kecukupan pun kita masih mau lebih. Tuhan tahu persis. Dan gak salah buat dia. Tapi dia tetap mau melihat hati kita. Center pusatnya tuh siapa? Kalau dia pusatnya, jangan kaget, even belum didoain, belum dipikirin, belum kita bayangin. Dia Tuhan yang sanggup sediakan semua indah pada waktunya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, hidup berkemenangan sebagai Kristen yang berkualitas, kita harus tunduk kepada Tuhan dan tidak mendua hati. Jangan setengah-setengah. Sama Tuhan jangan banyak timbang-timbang. Aduh. Kalau yang untuk dunia kita berani. Kita bisa nekat. Bisa all out. Tapi kasih waktu dan ruang untuk dengar suara Roh Kudus. Lewat siapapun yang Tuhan lagi titipkan untuk bicara di kehidupanmu. Yakobus 4 ayat 7 dan 8 berkata. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Tadi saya bilang makanya jangan di-entertain. Di saat cobaan godaan itu datang jangan di-entertain, jangan diajak ngobrol. Berdoa dan lawan. Bertindak dalam iman. Maka ia akan lari daripadamu, mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, kamu yang mendua hati. Tuhan baik banget. So saya berdoa, kehidupan Kristen kita di minggu ketiga bulan Mei ini. Bukan hanya sekedar pengulangan. Tapi biarlah minggu ini menjadi momen yang baik. Solitude, kesendirian kita dalam hadirat Tuhan. Untuk bisa apa? Refocus dan realign lagi. Bisa diselaraskan lagi. Bahwa kelanjutan bulan kelima ini.
kita mau tetap berjalan hanya di jalan-jalannya Tuhan. Yang ketiga, apa yang perlu kita miliki, saudara? Hidup berkemenangan yang kita bisa dapat sebagai orang Kristen berkualitas. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Terlalu banyak testimoni dan kesaksian yang bisa saya bagikan. Tapi saya rasa waktunya sayang kalau saya hanya bagikan buat testimoni. Tapi Roh Kudus adalah kekuatan yang terutama. Terlalu banyak Roh Kudus terlibat. Karena dialah yang menjadi penolong kita. So pesan saya, activate the Holy Spirit di dalam saudara. Sebab 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan hanya firman. Tapi di saat Roh Kudus bicara lewat lagu demi lagu yang dari tadi dinyanyikan. Disiapkan dengan doa dan puasa. Semua tim yang melayani menyiapkan diri. Jangankan pas firman. Itu kalau Anda percaya setiap lagu dari tadi kata demi kata. Itu Anda nyanyikan. Itu ada kuasa yang udah terjadi mujizatnya dari tadi. Di hidupmu. Makanya saya bisa pastikan. Kita nih entar lagi beberapa menit kita akan pulang. Kita benar-benar pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan. Itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terima kelepasan total. Pakai kesehatanmu. Jadi berkat. Pakai kesehatanmu. Untuk hidup yang gak sembrono. Yang berkualitas. Ada taste. Kalau ngomong taste itu ya. Itu gak instan. Gak bisa di copy paste itu. Ada DNA quality-nya. Yaitu kita semua. Makanya pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Itulah kenapa yang keempat. Kalau mau menang dalam Tuhan. Sebagai orang yang berkualitas. Kita harus bersekutu dengan saudara seiman. Berlatih, belajar, dibentuk, diingatkan. Supaya kita kasih juga orang lain izin untuk bisa melihat kita apa adanya. Pakai small group komsel di gerejamu, di rumahmu ini. GC, GSJSL. Terhubung di situ dengan teman-teman baru. Bukan hanya teman-teman yang di luar, nggak salah. Anda boleh bergaul, nikmati kehidupanmu, enjoy your life. Tapi kasih ruang waktu dan hari. Supaya di tengah minggu Anda tetap connect dengan yang seiman. Supaya bisa ngobrol, saling mendoakan, saling sharing, terbuka. Pelan-pelan, it's okay. Semua orang beradaptasi gak bisa dipukul rata waktunya. Tapi Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul berdoa atas namaku. Aku hadir dan kuasa Allah bekerja di situ. Makanya Ibrani 10 ayat 24 dan 25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So, kalau Anda bisa berkumpul seperti sore ini, gak ada salahnya Anda punya kerinduan lagi. Even Senin belum ada, Selasa belum ada, tapi Tuhan, terima kasih loh kalau jam 4 sore ini aku udah boleh ada. Tapi aku juga tetap rindu Tuhan. Minggu depan aku tetap bisa datang ke rumahmu. Kalau saudara bisa komit kayak begitu padahal ya. Besok juga belum ada loh. Tapi komit kepada Tuhan. Mendedikasikan waktu hidupmu yang belum ada kepada dia. Itu udah buat Tuhan bersuka cita. Jadi saya ingin kasih tahu. Jangankan minggu depan. Jangankan malam ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Hari ini apa yang kau rindukan bisa terjadi di hidupmu. Satu hal yang pasti, di dalam Tuhan ada berkat kemenangan yang Dia sediakan. Dan saya percaya setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak, setiap orang tua yang hadir, setiap pribadi di sini. Anda pulang membawa satu kemenangan. Dan saya percaya lewat satu kemenangan, kemenangan-kemenangan lain akan menyusul. Sebab Dia Tuhan yang beserta, Dia Immanuel kita untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala, saya akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang luar biasa bekerja atas kami semua. Aku berdoa buat setiap keluargaku di sini.
Keluarga demi keluarga, pasangan demi pasangan, setiap pribadi yang datang. Lawatan dari surga turun di dalam namamu Yesus. Setiap kesembuhan yang diperlukan, silakan Anda terima dalam nama Yesus. Sudah sembuh dari tadi terjadi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, setiap kelepasan terjadi di hidup. Tuhan memberi pengampunan. Tuhan kasih kesempatan baru. Dalam nama Yesus, ada lawatan terjadi. Kekristenanmu, imanmu dikuatkan lagi. Aku berdoa Bapa, aku mohon kepadamu, limpahkan roh takut yang kepadamu yang banyak kepada kami. Bahkan berikan kami roh yang sanggup membedakan. Supaya kami bukannya sekedar melanjutkan kehidupan bulan Mei ini. Tapi kami berjalan dengan kedewasaan iman yang fresh. Kedewasaan iman yang semakin sharp, tajam Tuhan. Dan akhirnya kami tidak kehilangan identitas apapun yang kami kerjakan. Kami mau katakan Tuhan, kami kembalikan semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap dipakai oleh Tuhan. Dengan sukacita yuk sore ini sahabat-sahabat semua katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Thank you. Tuhan, kita semua diberkati, amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu Pastor Yosua Supit. Dan kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan pemulihan, kesembuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kekristenan kami dibangun di atas dasar yang benar, bertumbuh terus di dalam Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati, tangan-tangan akan memberi. Kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Mari memberi persembahan. Kita naikkan pujian buat Tuhan. Jika
Puji nama Tuhan, 2 video barusan adalah video dari Summer Holiday dan Youth Camp Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya putra-putri usia 12 sampai 16 tahun. Atau mungkin ada sahabat-sahabat muda di tempat ini yang berusia 17 sampai 27 tahun. Anda bisa mengikuti acara yang sungguh spektakuler 1 tahun sekali yang kami adakan. Saya sebagai Gembala Youth ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang punya putra-putri untuk ikut acara ini. Mumpung masih early bird sampai tanggal 25 Mei. Saya yakin dan percaya harganya masih sangat terjangkau. Bapak Ibu Saudara bisa segera daftarkan. Saya percaya acara ini pasti akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk mengikuti semua acara kita. Doa pagi dan sela bersama dengan Pastor Michael Gunawan. Dan hari Kamis besok saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berkenan kembali hadir di tempat ini untuk berdoa bersama-sama di dalam ibadah doa malam yang akan dilangsungkan di tempat ini bersama dengan Senior Pastor Dr. Samuel Gunawan. Saya yakin percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, firman Tuhan mengatakan sangat besar kuasanya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara Kamis besok bisa hadir di tempat ini. Dan hari Sabtu Bapak Ibu Saudara kita punya 2 ibadah penting. Hari Sabtu besok yang pertama adalah NBC New Beginning Class. Jadi ini adalah kelas untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk imannya semakin bertumbuh. Ini adalah bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali Anda mengenal Kristen, Anda masuk di dalam Kristen, Anda ingin mengenal Tuhan Yesus secara lebih, Anda ingin mengenal iman lebih. Ini adalah waktu yang tepat untuk Bapak Ibu Saudara bisa ikuti acaranya. Ada beberapa sesi, saya kena percaya iman Bapak Ibu Saudara pasti akan bertumbuh. Segera daftarkan, kalau Anda nanti keluar, Anda bisa datang ke welcome booth atau tanya sama Asher. Atau kalau Bapak Ibu Saudara bisa kunjungi website kita, Anda bisa daftar di sana. Dan hari Sabtu besok ibadah Teens dan Youth jam 4 dan jam 6 sore akan dilayani oleh Pastor Heidi. Dan saya yakin dan percaya pasti akan menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang sore hari ini diberkati Tuhan oleh firman Tuhan dan oleh pujian dan penyembahan. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Allah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama, kita akan terima berkat Tuhan sore hari ini. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati setiap jemaat Tuhan dalam setiap perkara, usaha, pekerjaan, studi, sekolah, pelayanan, keluarga, dan apapun yang dikerjakan jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.